Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahwa Da'iyah dengan NPM 20310130 dari kelompok 13. Nah, kali ini saya akan menjelaskan fisiologi kulit dari laboratorium histologi pertemuan pertama. Nah, yang pertama kita akan ngebahas tentang landasan teorinya terlebih dahulu. Nah, untuk landasan teori dari fisiologi kulit adalah kulit yang merupakan organ terbesar tubuh berfungsi tidak hanya sebagai sawar mekanisme antara lingkungan eksternal dan jaringan di bawahnya, tetapi juga secara dinamis terlibat dalam mekanisme pertahanan dan fungsi penting lainnya. Nah, untuk fungsinya sendiri, yaitu fungsi dari kulit adalah yang pertama pembentukan vitamin D, lalu yang kedua persepsi sensorik, lalu yang ketiga adalah regulasi suhu tubuh, dan yang keempat perlindungan, lalu yang kelima ada impermeable terhadap air, lalu yang keenam yaitu dermatoglyphilic, dan yang ketujuh adalah ekskresi berbagai zat. Nah, untuk jenis-jenis dari kulit yaitu jenis kulit yang pertama ada kulit tebal dan kulit tipis yang kedua. Nah, kulit tebal terdapat pada telapak tangan dan telapak kaki. Nah, untuk kulit tipis sendiri itu melapisi permukaan tubuh lainnya seperti muka, leher, dan lain-lain. Kulit terdiri dari dua lapisan, yaitu yang pertama lapisan epidermis di bagian luar dan dermis di bagian dalam. Epidermis terdiri dari banyak lapisan sel. Lapisan epidermis bagian dalam terdiri dari sel-sel berbentuk kubus yang hidup dan cepat membelah. Sementara sel-sel di lapisan luar merupakan sel mati dan gepeng. Nah, lapisan kulit utama yaitu epidermis, yaitu yang pertama lapisan kulit yang paling luar, yang kedua berasal dari ektoderm, yang ketiga dilapisi oleh epitel pelapis gepeng dengan lapisan tanduk, lalu yang keempat atau yang terakhir tidak mengandung pembuluh darah maupun pembuluh limfe. Nah, lapisan sel epidermis memiliki 4 sel epidermis, yaitu yang pertama ada sel keratinosit, lalu yang kedua ada sel melanosit, yang ketiga ada sel Langerhans, dan yang keempat ada sel Merkel. Nah, kita ngebahas dari sel keratinosit dulu. Yang pertama, sel keratinosit yaitu mengalami keratinisasi dan membentuk lapisan epidermis. Lalu yang kedua paling dominan di epidermis. Nah, untuk sel melanosit yaitu terletak antara stratum bacilli dan spinosum, menyisintesis pigmen coklat tua dan melanin untuk melindungi kulit dari efek radiasi sinar ultraviolet atau sinar UV. Nah, untuk sel Langerhans yaitu berbentuk bintang, terletak di stratum spinosum kulit dan reaksi imunologik. Nah, untuk sel yang terakhir yaitu sel Merkel ditemukan di stratum basal, banyak di ujung jari, dan jumlah sel paling sedikit. Nah, untuk 5 lapisan epidermis yaitu yang pertama stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Nah, lapisan utama kedua yaitu dermis, terdiri dari 2 lapisan yaitu lapisan papiler luar, jaringan ikat longga, dan sel-sel jaringan ikat. Lalu ada retikulor dalam. Jaringan ikat padat, tidak teratur, permukaan tidak teratur, dan memiliki banyak tonjolan, papila dermis.
Nah, untuk macam-macam papila dermis yaitu ada vaskular dan saraf. Vaskular adalah berisi pembuluh kapiler dan saraf berisi badan akhir saraf sensorik, badan mesenal. Nah, tadi kan kulit terdapat menjadi dua, yaitu kulit tebal dan kulit tipis. Nah, kulit tebal itu stratum corneum paling tebal, lalu memiliki kelenjar keringat, tidak memiliki folikel rambut, tidak memiliki kelenjar sebasea, tidak memiliki otot polos. Itu untuk kulit tebal. Nah, untuk kulit tipis yaitu lapisan epidermis tidak lengkap, stratum corneum lebih tipis, stratum lucidum tidak ada, stratum granulosum sering tidak ada, lalu mengandung folikel rambut, kelenjar sebasea, kelenjar keringat, dan otot polos. Nah, untuk prosedur praktikumnya sendiri, kita ngebahas dari tujuannya terlebih dahulu, yaitu tujuannya agar mahasiswa dapat mengetahui macam reseptor yang terjadi di kulit. Nah, untuk alat dan bahannya yaitu spidol, tangkai berkepala kerucut tembaga, lalu ada jarum bundel, lalu ada air panas dan air dingin. Untuk prosedur praktikumnya sendiri yaitu yang pertama, Nara coba meletakkan tangan kirinya terkurap dan kedua matanya tertutup. Lalu penguji membuat gambaran bujur sangkar di punggung tangan kiri Nara coba tersebut. Luas bujur sangkar 4 cm kubik. Bagilah petak bujur sangkar tersebut menjadi 16 kotak dengan sisi 0,5 cm. Nah, lalu dengan menggunakan jarum bundel, penguji titik-titik yang memberikan kesan tekanan. Cara mencarinya yaitu yang pertama, menekan jarum bundel secara ringan. Lalu yang kedua, tegak lurus permukaan dan hanya sebentar pada titik-titik berambut di punggung tangan. Lalu yang ketiga, yaitu penekanan dilakukan 1 kali. Nara coba mengatakan iya jika merasakan rangsangan itu sebagai tekanan. Penguji menandai titik-titik tersebut. Nah, yang terakhir yaitu untuk mencari titik-titik yang memberi kesan panas dan dingin, penguji harus menggunakan tangkai berkepala kerucut tembaga yang telah diletakkan pada serbuk tembaga yang telah direndam dalam air panas dan es. Pada saat perangsangan, penguji meletakkan tangkai berkepala kerucut secara ringan, tegak lurus permukaan kulit dan hanya sebentar, seperti pada pencarian titik tekanan. Setiap kali ada perangsangan yang menimbulkan panas dan dingin, Nara coba akan mengatakan iya. Dan yang terakhir, dengan cara yang sama penguji mencari titik-titik yang sakit. Nah, untuk hasilnya yaitu Nara coba merasakan reseptor Krause di kotak normal. Nomor 1. Nara coba merasakan reseptor Pacini di kotak normal. Nomor 2. Dan yang terakhir, Nara coba merasakan reseptor Ruffini di kotak nomor 3. Nah, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan percobaan yang telah diuji pada Nara coba, maka dapat disimpulkan bahwa kulit merupakan organ yang berfungsi sebagai sawar mekanis antara lingkungan eksternal dan jaringan di bawahnya, dan peka terhadap berbagai rangsangan sensorik yang akan diterima oleh reseptor khusus yang terdapat di kulit causal Pacini dan Ruffini. Dalam percobaan ini, Nara coba dapat menerima rangsangan yang diberikan oleh pemeriksa, yang artinya bagian kulit dan Nara coba dalam kondisi normal. Interpretasi yang penting pada percobaan ini adalah panas, dingin, dan tekanannya. Nah, itu tadi penjelasan tentang fisiologi kulit dan prosedur praktikumnya. Sekian dari saya, Zawada Iya dengan NPM 203101030 dari kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.